Tidak akan ada sujud yang ketiga, hanya 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi kita berawal daripada kematian, baru hidup, kemudian mati, kemudian hidup kembali, dan tidak akan pernah mati-mati lagi di akhirat. Kematian itu hanya 2 kali. Kemarin kematian pertama, besok kalau kita dijemput malaikat maut, kematian yang kedua. Hari ini adalah kehidupan pertama, besok kita mati, ditiup sangkakala kedua, kita akan hidup kembali. Maka itu kehidupan yang kedua. Itulah makna 2 kali sujud, Bapak Ibu. Sujudnya ashabul qulub, bukan cuma kepalanya secara fisik yang sujud, tapi juga isi kepalanya tersungkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ashabul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengakhiri rahasia sujud. Kenapa kita 2 kali sujud? Hanya 1 kali ruku. Sujud pertama mencium tanah, mencium lantai, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah. Lalu bangkit dari sujud, menandakan bahwa kita ini berada pada kehidupan yang pertama. Ketika kita menjadi tanah, kita menjadi benda yang belum disebut orang hidup, masih mati kita. Sujud pertama lambang kematian. Bangkit dari sujud, bangkit dari sujud pertama itu lambang kehidupan pertama. Jadi sebentar sekali antara 2 sujud itu simbolisasi daripada alam fana dunia ini. Kita berawal dari sujud kematian, lalu kita bangkit dari sujud, itu kehidupan pertama. Setelah kita duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, sujud yang kedua, lambang kematian. Bangkit dari sujud yang kedua, lalu kita tahiyat, itu lambang kehidupan yang kedua. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Amit natat nataini wa hayatan nasitaini. Kita itu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Ketika kita menjadi tanah, ya mati kita. Bangkit diciptakan dari tanah, kita hidup seperti sekarang ini. Jadi kemarin kita mati, kematian pertama. Hari ini kita hidup, datang ke Istiqlal, ini kehidupan yang pertama. Malaikat maut menjemput kita, mati kita lagi kembali ke tanah. Itu lambang sujud yang kedua. Setelah ditiup sangkakala, seluruh manusia itu dibangkitkan kembali, dan tidak akan ada sujud yang ketiga. Hanya 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi kita berawal daripada kematian, baru hidup, kemudian mati, kemudian hidup kembali, dan tidak akan pernah mati-mati lagi di akhirat. Kematian itu hanya 2 kali. Kemarin kematian pertama, besok kalau kita dijemput malaikat maut, kematian yang kedua. Hari ini adalah kehidupan pertama, besok kita mati, ditiup sangkakala kedua, kita akan hidup kembali. Maka itu kehidupan yang kedua. Itulah makna 2 kali sujud, Bapak Ibu. Makanya itu kalau kita sujud yang pertama, ingat, ya Allah, aku mencium tanah asal usul kejadian. Aku bersumber dari tanah liat yang kotor.
aku nggak ada apa-apanya. Lalu bangkit dari sujud pertama itu, kita hidup di dunia ini untuk menanam apa yang kita tanam di antara dua sujud ini di dunia ini, maka itulah nanti yang akan kita panen sesudah kita bangkit dari sujud yang kedua. Ya. Pada pertemuan kita yang lalu, tidak semua orang yang tersungkur ke sajadah itu sujud. Ada orang yang sajad, ada yang sujud. Seseorang baru bisa disebut sujud kalau yang sujud itu bukan hanya kepalanya, tengkorak kepalanya sujud, tapi isi kepalanya pun juga sujud, baru disebut dengan sujud. Kalau isi kepalanya kemana-mana, ke mall, pulang ke rumah, kendaraan, menghayal, maka itu hanya sajad. Nanti orang itu bisa disebut dengan sujud, ya. Dan orang itu nanti disebut as-sajid, orang yang sujud, itulah yang disebut dengan ashabul qulub, sujudnya ashabul qulub. Bukan cuma kepalanya secara fisik yang sujud, tapi juga isi kepalanya tersungkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ashabul qulub. Ialah orang-orang yang sudah bisa menyetel kalbunya, berjumpa atau mendekatkan dirinya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling dicintai orang ialah sujud. Ya. Ada orang makan enak, itu paling nikmat. Ya. Ada orang berhubungan suami istri, itu yang paling nikmat. Ada orang tidur nyenyak, itu paling nikmat. Ada orang melihat pemandangan yang indah, itu nikmat yang paling indah. Tetapi sesungguhnya orang yang ahlul qulub, ashabul qulub, yang paling indah di muka bumi ini ialah ketika kita mencium sajadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW kalau dia salat sendirian di rumahnya, kata Sayyidatina Aisyah, begitu indahnya sujud, panjang sujudnya Rasulullah sama dengan membaca surah Al-Baqarah 3 juz. Panjang rukuknya Rasulullah sama dengan membaca surah Ali Imran 1 juz. Nah, kalau kita sujud ruku itu cuma kayak ayam mematok, ya kan? Itu pertanda kita bukan ashabul qulub. Ashabul qulub itu ialah sujudnya ashabul qulub benar-benar mencintai sujud itu. Merindukan kok belum salat ya, belum masuk isya ya. Emang kenapa? Aku sudah kangen sekali mau sujud. Tengah malam bangun lagi. Kenapa cepat bangun? Aku kangen dengan sajadah. Aku ingin sujud. Begitu berjumpa dengan sajadah, lebih indah dengan apapun yang ada di dunia ini. Tempat yang paling indah itu adalah sajadah. Semua persoalan itu akan tersingkirkan di atas sajadah. Maka itu saya sering mengingatkan kepada kita semuanya, sekecil apapun sampai sebesar apapun persoalan kita, selesaikanlah di atas sajadah. Sajadah itu, Bapak Ibu, berlanggananlah sajadah. Jangan suka ganti-ganti sajadah, karena tidak ada benda mati, Bapak Ibu. Nabi tidak suka ganti-ganti benda-benda ibadah, ya. Tidak suka ganti-ganti perabotan. Bersahabatlah. Nabi tidak pernah ganti cangkir, maka itu cangkirnya dikasih nama. Nggak pernah ganti sisir, dikasih nama sisirnya. Cerminnya pun juga diganti, dikasih nama. Pedangnya dikasih nama, ya. Kuda dengan untanya dikasih nama, ya. Bajunya dikasih nama. Nah, kita kan nggak ada namanya tuh. Cangkir itu setiap kali minum, setiap kali ganti cangkir. Ya. Bersahabatlah dengan benda-benda kesayangannya, Bapak Ibu. Sekali kita pakai sajadah itu, kemanapun kita pergi, ya, benda yang paling pertama masuk di koper kita itu sajadah kesayangan kita.
Lebih baik baju mewah tidak masuk daripada sajadah. Sajadah inilah borak kendaraan yang menerbangkan aku ke langit. Sebesar apapun persoalan, kalau aku gelar, lalu aku sujud di atasnya, hilang semuanya. Bukan hilang karena hanya sementara. Allah memang mengangkat persoalan itu. Ya kan? Jadi barang siapa menyelesaikan persoalannya, urusan-urusannya di atas sajadah, watakunu jibal kal ihnil mahfuz, maka jadilah persoalan yang menggunung di pundaknya berterbangan bagaikan kapas. Jangan menyelesaikan persoalannya sendiri, Bapak Ibu, terlalu berat buat kita. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan ekonomi, ada utang tidak bisa dibayar, belum ketemu jodoh dan juga mungkin belum ketemu keturunan. Kenapa jauh-jauh mencari orang? Kenapa jauh-jauh mencari tempat? Ya, hadirlah di atas sajadah langganannya. Itu kendaraan borak menerbangkan doa kita sampai ke langit. Insya Allah, cintailah sajadahnya sebagai sesuatu yang paling dicintainya. Jangan pindah-pindah tempat, sholat zuhur sampai meja makan, sholat isya di atas kasur, mungkin rumahnya sempit. Kemudian sholat subuh di sela-sela kaki anaknya. Permanenkanlah tempat sujudnya di rumah, Bapak Ibu. Itu namanya zawiyah. Ya. Zawiyah itu artinya apa? Lebih kecil dari musola. Di rumah kita kan ada musola. Di ruang tengah rumah kita itu ada musola. Tapi kalau zawiyah di samping lemari, tidak keluar dari kamar, di situ ada sajadah permanen. Nanti kalau sholat berjamaah keluarga, kita keluar ke musola kita kan. Zawiyah itu adalah bilik spiritual, Bapak. Bilik spiritual itu tidak boleh ada yang masuk. Di situ nggak ada handphone, ya, tidak ada TV, tidak ada remote, tidak apa. Pokoknya yang ada di situ hanya tasbih, sajadah langganan kita, sajadah tua. Ya, ada Quran, ada dukaan Quran, ada buku-buku doa, ada mukena halal di situ, ada peci misalnya, ada sarung. Ya, baju pakaian yang meragukan, mungkin itu tidak murni halal, jangan dipakai sholat, Bapak Ibu. Maka itu jangan sembarangan menggunakan pakaian sholat. Ada pakaian sholat khusus, Bapak Ibu. Kecuali terpaksa, kalau di kantor ada acara. Tapi kalau di rumah, terutama sholat tahajud atau sholat-sholat sunat di tengah malam, Bapak Ibu, di situ ada pakaian murni 100% hasil keringat kita sendiri. Sarung ini adalah hasil keringat saya sendiri. Sajadah ini bukan pemberian hadiah ulang tahun dari pemborong. Ya. Tasbih ini, Quran ini, mushaf ini bukan hadiah dari orang, tapi ini kita beli sendiri. Ya. Maka itu kalau mau memberikan hadiah kepada orang lain, yang lainnya bisa dikasih, tapi jangan tasbih langganan kita. Jangan suka ganti-ganti tasbih. Jangan suka ganti-ganti sajadah. Walaupun ada sajadah lebih mewah kita. Kenapa? Karena kalau itu bersahabat dengan kita. Ada hadisnya loh, Bapak. Mimbarnya Rasulullah yang selalu dipakai salat Jumat itu, ketika diganti menangis. Lalu Nabi, kenapa engkau menangis? Masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, tapi digantikan oleh mimbar kayu yang lebih bagus. Lalu sahabat membawa pulang bekas mimbar itu. Karena ditanya, maukah engkau aku tanam kembali atas izin Allah? Engkau aku tanam di pinggir kali dan kamu akan tumbuh, atau kamu akan hidup memberi makanan kepada penghuni surga? Dia memilih untuk memberi makan penghuni surga. Sesudah salat Jumat, sahabat Nabi salah seorang di antaranya itu menggendong bekas mimbar itu pulang ke rumahnya,
Ini bukan mimbar biasa. Ini bisa bertasbih, bisa menangis, bercakap Rasulullah dan penghuni surga. Dalam riwayat hadis itu disebutkan nanti dibuang betul setelah hancur total bekas mimbar yang terbuat dari pelepah kurma, batang kurma. Ya. Kata Rasulullah, coba lihat itu unta, ya, kendaraan dinasnya Rasulullah itu unta dengan kuda. Kalau mau pergi cepat itu biasanya naik kuda. Kalau mau pergi lama jauh biasanya Nabi pakai untanya. Nah, untanya sudah tua, kudanya sudah tua. Digantikan oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, itu untanya sudah tidak kuat jalan panjang. Itu kudanya sudah tidak kuat lagi lari. Kami gantikan unta dan kuda yang lebih cepat. Menangis kedua untuk binatang itu. Kata Rasulullah, coba lihat, unta itu meneteskan air mata, kuda itu meneteskan air mata. Masih ingin aku duduki menyampaikan dakwah berkeliling, tapi sudah harus digantikan dengan unta yang lain. Tidak ada benda mati, Bapak Ibu. Hanya pandangan mata sekuler kita itu aja yang mengatakan, ini nggak ada gunanya lagi. No, Bapak Ibu. Tidak ada benda mati. Kalau kita bersahabat dengan benda-benda kesayangan kita, itu juga akan sayang kita. Maka itu para sahabat Nabi, dia permanen tempatnya kalau di masjid Nabi. Maka itu kalau sahabat itu absen, kelihatan tempat duduknya belum datang. Jadi sahabat Nabi itu ada kayak permanen tuh. Oh, ini Abu Bakar di tempatnya. Oh, ini tempatnya Umar, ini Utsman. Yang lainnya berebutan tempat. Nah, kita kan pindah-pindah tempat terus. Di masjid itu permanenkan tempatnya. Ini langganan saya. Di rumah pun juga permanenkan tempat salat tahajudnya. Disinilah ruang tembus langitnya aku di sini tempatnya. Bersahabatlah dengan tempat, Bapak. Maka itu kalau rumah itu sudah khusyuk beribadah, rumah itu tentram, tenang berumah tangga, rumah itu sering dipakai berzikir, rumah itu sering dipakai pengajian, jangan dijual, Bapak. Kalau mau wariskan kepada anak-anak, rumah itu bukan rumah biasa. Ada hadis Nabi, rumah yang sering dipakai untuk salat berjamaah, rumah dipakai pengajian, itu kelihatan oleh para penghuni langit, para malaikat bagaikan bintang kejora di bumi ini. Kalau kita di bumi ini menatap langit, kan banyak tuh bintang-bintang, ada bintang pokoknya banyak bintang-bintang di atas itu, bintang 9, bintang 7 ya, ada bintang kejora, ada. Nah, kita melihat dari bumi bintang-bintang itu ada yang terang. Nah, penghuni langit, para malaikat dan jin menyaksikan juga, itu ada cahaya di Jakarta Pusat itu. Itu Masjid Istiqlal, setiap malam Jumat itu dipenuhi orang itu menumpahkan air mata taubat. Setiap malam Jumat itu ada hamba Allah yang memberikan buka puasa kepada saudara-saudaranya. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang, pahalanya sama dengan orang yang diberi buka puasa. Saya berterima kasih para hamba Tuhan tadi, dan setiap hari Jumat ini ada yang memberi makan terhadap sahabat-sahabat saudara-saudaranya yang berbuka puasa. Besar sekali pahalanya. Betapa banyak pahalanya orang berpuasa, maka diberikan pahala yang membawa buka puasa itu seperti pahalanya orang yang diberi buka puasa. Ya. Jadi kembali lagi bahwa sujud itu bersahabatlah dengan sujud. Ya. Bahkan kalau ada hajat yang paling besar, yang paling genting, ambil salat, ambil air wudhu, pakai pakaian halal, sajadah kesayangan. Ya. Kalau perlu, Bapak, malam Jumat pergi ke masjid, ke musala jam 3, salat tahajud di masjid.
Niatkan di situ itu kan nawaitu an ataqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau di rumah kita itu pahala individu yang kita peroleh. Tapi kalau kita ke masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih kuat lagi. Jadi kalau ada hajatnya Bapak Ibu, datanglah sholat tahajud di masjid. Ya. Tengah malam di situ, biarkan lampunya mati, berdua-duaan bermesraan kita dengan Allah. Di rumahnya kita sujud, orang lain tersungkur, masih mimpi, masih ngorok, tapi ada hamba Tuhan yang merebahkan diri di hadapan kebesaran Allah di rumahnya. Disitulah di sujud terakhir kita setelah sholat hajat 2 rakaat. Sujud terakhir daripada sholat hajat itu, kita berdoa dalam hati, ya Allah, saya tidak punya kekuatan apapun selain hanya Engkau. Engkaulah Tuhanku satu-satunya, kami tidak punya Tuhan selain Engkau. Hajat kami sangat besar, tidak ada yang mampu mengabulkan hajat kami selain hanya Engkau. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan didengarkan doanya kecuali orang yang sujud dengan keheningan malam. Bersahabatlah dengan sholat tahajud Bapak Ibu. Bagi Bapak yang sudah berumur 50 tahun ke atas, jangan meninggalkan sholat tahajud. Kalau belum, belajarlah sholat tahajud. Seandainya orang tahu apa hikmah, apa rahasia di balik sholat tahajud ini Bapak Ibu, maka tidak akan pernah ada orang yang meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah juga pernah mengatakan, seandainya aku tidak takut menjadi wajib sholat tahajud itu, maka aku akan selalu menganjurkan, menekankan, wahai umatku, sholat tahajud itu. Sholat tengah malam itu sangat bagus. Bahkan kalau perlu juga, ya sesekali kita menunda sholat isya kita, tunda ke agar semua anggota keluarga sudah tidur, baru kita menikmati sholat isya berjemaah. Tidak boleh, tidak bagus menunda sholat, tapi kecuali sholat isya. Seandainya saya tidak khawatirkan umatku akan diwajibkan sholat isya di tengah malam, maka saya anjurkan umatku sholat isya lah di larut malam. Ya, jadi ada hadisnya lain, sholat yang paling bagus sholat di awal waktu, tapi taksisnya kecuali sholat isya. Tapi demi untuk kepentingan sholat jamaah ya seperti kita lakukan. Jadi ini agak sedikit telat sholat isya, mudah-mudahan ya kita tidak mengurangi pahala tapi bertambah pahala. Oke Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.